فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى qauluhu, ucapan beliau, ya'muruna bis-sabri indal bala, mereka memerintahkan untuk bersabar ketika mendapatkan musibah, wa syukru indar raha, dan bersabar atau bersyukur ketika lapang, waridha bimurril qadha, dan ridha dengan ketentuan yang pahit. Wa qad yuqal, terkadang ini juga bisa dikatakan, inna hadhil kalimah tasmalu amra nufusihim, kalimat ini juga mencakup perintah untuk diri mereka. Karena di sini kan nggak disebutkan siapa yang diperintahkan. Mereka memerintahkan untuk sabar ketika dapat musibah, bersyukur ketika dapat kelapangan, dan ridho ketika mendapatkan ketetapan yang pahit. Di sini kan nggak disebutkan siapa yang diperintah. Sehingga kata beliau mencakup juga perintah kepada diri sendiri. Sehingga maknanya Ahlussunnah tidak hanya memerintahkan kepada orang lain, tapi juga mereka memerintahkan kepada diri sendiri. Artinya berusaha untuk sabar ketika bala, bersyukur ketika roha, dan ridha ketika mendapatkan murrul qadha, ketetapan yang pahit. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, dan saya tidak mensucikan diri saya. Innan nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada yang jelek. Sehingga perlu dia diperintahkan, dilawan dengan diperintahkan untuk kebaikan. Fahum ya'muruna hatta anfusahum, sehingga mereka memerintahkan bahkan meskipun untuk diri sendiri. Qauluhu bisabri indal bala, ucapan beliau, mereka memerintahkan dengan kesabaran ketika mendapatkan bala. As-sabru huwa tahammulul bala, sabar adalah menanggung musibah, menahan musibah. Itu namanya as-sabru indal bala. Tahammulul bala, dipikul, ditahan musibah tersebut. Wa habsun nafsi anit tasakhut, dan menahan diri untuk tidak marah. Bil qalbi awil lisani awil jawari, baik dengan hati maupun dengan lisan maupun dengan anggota tubuh. Al-bala al-musibah, bala itu maknanya musibah. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, walana beluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, lapar, berkurangnya harta, dan berkurangnya jiwa, dan berkurangnya buah. Ini panennya kurang. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah,
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang yang jika mendapatkan musibah, di awalnya Allah pakai bahasa apa? Di awalnya Allah pakai bahasa apa? Bala. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Musibah. Paham maksudnya? Kan kata beliau tadi al-bala, al-musibah. Bala itu apa? Musibah. Dari ayat ini diambil. Di awal ayatnya Allah pakai bahasa apa? Walana ba'luwannakum. Kami akan ngasih kalian apa? Bala. Walana ba'luwannakum. Kemudian di ayat yang kedua, alladzina idza asabatkum musibah. Allah pakai kata musibah. Menunjukkan bala yang pertama itu adalah musibah. Paham ya? Nah, kan orangnya kan tetap itu juga. Yang tadi dapat bala, ya kan? Yang dapat bala berupa apa? Rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya panen. Nah, kemudian mereka kalau dapat bala, bahasanya Allah pakai apa? Musibah. Menunjukkan bala sama dengan musibah. Kan orangnya kan tetap sama ini. Yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan orang yang dapat apa di atas? Bala. Mafhum ya? Nah, ini luar biasanya beliau. Nah, kata beliau al-bala itu musibah karena Allah mengatakan kayak gini katanya. Nah, sama kayak doa itu adalah apa? Ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepada aku. Kemudian lanjutannya apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang nggak mau ngapain? Bahasa apa Allah? Ibadah. Padahal tadi disuruh ngapain? Doa. Menunjukkan doa sama dengan ibadah. Orang-orang yang nggak mau beribadah, alias nggak mau apa? Kan tadi Allah suruh. Wa qala rabbukum ud'uni. Doa sama aku. Kemudian yang nggak mau apa? Nggak mau doa maksudnya kan? Tapi Allah pakai kata apa? Nggak mau ibadah. Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama. Menunjukkan doa sama dengan ibadah. Di sini juga sama. Ya. Fasabru yakunu indal bala. Sehingga sabar itu ketika mendapatkan bala. Wa afdaluhu wa a'lahu as-sabru indas sadamatil ula. Dan yang paling afdalnya dan paling tingginya adalah bersabar ketika benturan pertama. Indas sadamatil ula, ketika tabrakan yang pertama. Sodamah itu tabrakan yang pertama. Ketika tabrakan kali dengan musibah itu sabar yang paling apa? Tinggi. Yang paling afdal. Ketika dapat musibah, di mananya? Di awalnya, awal dapat musibah itu. Kalau hari besoknya lagi, baru kamu bersabar, itu sudah nggak paling apa ini? Afdal. Sudah wajar bisa bersabar. Karena rasanya pun sudah nggak seperti yang pertama. Ketika awal kali dapat musibah. Sehingga sabar yang paling tinggi itu adalah sabar indas qadamatil ula. Ketika tabrakan yang pertama kali. Tabrakan dengan apa? Tabrakan dengan musibah itu. Di situ kamu bisa sabar, itulah sabar yang paling apa? Paling afdal dan paling apa katanya? A'la, yang paling tinggi. Wa hadza inwanus sabri al-haqiqi. Inilah tanda. Inwan itu alamat. Dan inilah tanda sabar yang hakiki. Sabar di mana? Di awal. Indas sadamatil ula. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mar'ah allati marra biha. Kepada seorang wanita yang beliau lewati. Wahiyat tabki inda qabrin. Ketika dia sedang menangis di samping kuburan. Faqala laha,
maka Nabi berkata kepadanya, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah engkau. Kata Rasul. Rasul melewati dia. Qalat, maka kata wanita itu, ilaika anni. Pergi engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati. Karena kamu enggak dikasih musibah seperti musibahku. Nah. Walam ta'rifku. Dan Rasul, dan dia tidak mengenal Rasul. Dia pikir siapa orang lewat, disuruhnya aja pergi. Sana kamu nggak dapat musibah kayak aku. Kamu kan nggak merasakan yang aku rasakan. Ternyata yang ngomong siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqilalah, maka dikatakan kepadanya, ada yang nyampaikan, innahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya tadi itu Nabi yang nyuruh apa? Nyuruh apa sih? Nyuruh sabar sama nyuruh apa? Serius sekali dengerinnya bola sampai lupa diingat. Akbar. Nyuruh ngapain tadi Nabi sama wanita itu? Wah. Ali. Dan wah, yang punya kitab pun terlalu terpukau dengan yang nyampaikan. Tengok iya jangan. Tengok mana yang dibaca. Dan Raid dan bertakwa. Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah dan bersabarlah. Nah, ada yang mengatakan itu Nabi. Fa'atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin, dan dia tidak mendapati di sana penjaga pintu. Bawabin, penjaga pintu. Ya, ini Rasul nggak pakai penjaga pintu. Ya kalau masuk aja, nemui langsung Rasul, permisi, minta izin masuk. Nggak ada apanya, penjaganya. Faqalat, maka dia mengatakan, lam a'rifka, saya tadi tidak mengenali Anda wahai Rasul. Makanya dia ngomongnya seperti itu. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi kamu sana. Kata dia, lam a'rifka, saya tadi tidak mengenal Anda. Faqala, maka kata Nabi SAW, sekarang kan dia udah tenang ini kan. Nah, kata Rasul apa? Innamas sabru inda sodamatil ula. Sabar itu ya tadi ketika kamu awal dapat apa? Musibah. Pas kamu lagi nggak kenal siapa orang lagi yang lewat. Di situ harusnya kamu apa? Kalau sekarang kamu datang kepada saya, ini udah nggak lagi sabar yang apa ini? Yang afdal. Paham ya? Tadi itu loh ketika awal kamu dapat musibah, harusnya kamu sabar. Tadi kan dia nggak sabar. Ini siapa aja disuruhnya apa ini? Pergi. Bahkan dia bilang apa tadi? Fa innaka lam tusab di musibah, kamu nggak dapat musibah seperti musibah tuh, dia bilang. Nah, kata Rasul maunya tadi itu loh, ketika awal dapat musibah kamu apa? Sabar. Innamas sabru inda sodamatil ula. Amma ba'daan tabrudas sodamah. Adapun ketika setelah dingin tabrakannya. Tabrakan apa ini ya, Brahman? Tabrakan musibah. Sudah dingin. Nah, kalau masih awal-awal itu masih apa ini? Masih panas kan, baru siap digoreng. Cobalah makan. Di situlah baru sabarnya itu kayak gitu loh. Makan goreng langsung apa ini? Dari minyak langsung dimakan. Kalau setengah jam berikutnya baru dimakan, ini semua orang apa ini? Bisa. Nah, baru hebat kalau bisa makan langsung diangkat dari mana ini? Dari minyak. Ini baru apa ini? Baru kuat. Kalau setengah jam 15 menit setelahnya, ya semua orang enak. Hangat-hangat lagi. Hujan-hujan lagi. Wah. Fa'in nasabro yakunu sahlan. Maka sabarnya jadi apa? Mudah. Wala yanalu bihi kamalas sabri. Dia tidak mendapatkan dengan itu sabar yang sempurna. Kenapa? Sodemahnya sudah apa?
dingin, tabrud. Fa ahlus sunnati wal jamaah, maka ahlus sunnati wal jamaah ya'muruna bisabri indal bala. Mereka adalah orang yang memerintahkan untuk bersabar ketika dapat bala, dapat musibah. Nyuruh siapa? Nyuruh diri sendiri termasuk, dan juga nyuruh orang lain. Kan kenapa nggak disebutkan oleh beliau nyuruh siapa? Kan nggak disebutkan ya'murunan nas, kan nggak ada. Beliau hanya menyebutkan mereka menyuruh gitu saja. Sehingga mencakup menyuruh siapa? Diri sendiri. Wa ma min insanin illa yubtalah. Bisa nyambung sama khutbahnya. Enggak nengok ini aja tuh. Dan tidak ada seorang pun melainkan dia akan apa? Yubtalah. Pasti akan diuji. Illa finat imma fi nafsih, bisa jadi terkait dengan dirinya sendiri. Wa imma fi ahlihi, atau terkait dengan keluarganya. Wa imma fi mali, atau bisa jadi pada hartanya. Wa imma fi sahbihi, atau bisa jadi pada pertemanan. Semuanya ini ada pada Nabi Ayub. Tiga-tiganya ini atau empat-empatnya jenis ini ada semua pada dirinya. Dia kena apa? Sakit. Kemudian pada keluarganya pun apa ini? Meninggalkannya, menjauhinya. Fi malihi, hartanya pun apa ini? Habis. Nah, disebutkan dalam tafsir dari Qatadah dengan sanad yang hasan oleh Imam At-Tabari, bahwasanya makna azab yang diberikan oleh syaitan itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dzkur abdana ayyuba idna da rabbahu anni masaniya syaitanu binusbin wa azab. Ketika dia mengatakan itu, bahwasanya saya ditimpa oleh syaitan dengan nusbin wa azab, dengan rasa capek, dengan rasa letih, sesuatu yang meletihkan, dan juga dengan azab. Kata Qatadah, zahabul mali wal ahli, perginya keluarga dan harta, habis semuanya harta. Keluarganya pun apa ini? Pergi. Nah, kemudian juga apa? Wa ad-dur alladhi asaba jasada, dan juga penyakit yang menimpa banyak badannya, 3. Nah, itu maksud apa dari nusbin wa azab. Wa imma fi sahbihi, begitu pula pada pertemanannya. 2 orang yang terakhir mengurusi beliau pun juga menyalahkan dia karena dia melakukan apa ini? Dosa yang nggak pernah dibuat oleh orang satu dunia. Makanya nggak sembuh-sembuh apanya? Penyakitnya. Itu dari mananya? Dari temannya. Fi sahbihi. Wa imma fi baladih, atau yang terkait dengan negerinya, kampung halamannya. Wa imma fil muslimina ammah, atau yang terkait dengan kaum muslimin secara umum. Yang pasti dapat apa ini? Ujian. Biar cuman beda bentuknya saja. Yang enggak dari harta, dari keluarga. Yang enggak dari keluarga, pada dirinya, penyakit. Yang lain-lain. Tapi pasti dapat ujian. Yang beda cuma namanya, bentuk ujiannya. Nah. Wa yakunu dzalika imma fid dunya wa imma fid din. Dan bisa juga musibahnya itu menimpa dunia atau menimpa agamanya. Selagi masih menimpa dunianya masih ringan, selama yang kena belum apanya? Agamanya. Selagi musibahnya masih menimpa dunianya, maka ini masih ringan. Selagi agamanya masih belum terkena musibah. Wal musibah fid dini a'zamu bikatsirin minal musibati fid dunya. Itu rumus baku. Ditanamkan itu. Sehingga dapat musibah apa saja biar terasa ringan. Tadi dalam khutbah kita sebutkan salah satu tipsnya supaya ringan terasa musibah yang kita rasakan. Caranya bagaimana tadi? Ustaz? Caranya gimana, Iqbal? Caranya gimana, Musa? Caranya gimana, Amroid? Panjang kali pula khutbah. Itu di luar prediksi, itu cuma bahas 2 ayat saja sebenarnya. Perkiraan 15 menit selesai. Cuma di rekaman 28 menit. Talha. Abdul.
Tadi kita sebutkan dalam khutbah itu tipsnya supaya terasa ringan musibahnya. Bandingkan dengan orang yang dapat musibah yang lebih besar. Itu tipsnya. Makanya disampaikan, diceritakan musibahnya Nabi Ayub supaya orang yang dapat musibah itu bisa punya pembanding. Oh, aku nggak ada apa-apanya. Ternyata musibahku dengan musibahnya Nabi Ayub. 18 tahun. Ini 18 jam aja demam udah nelpon, "Mak, sakit, Mak. Kirim duit lah, Mak." Baru 18 hari aja telat uang jajannya udah habis nih, Mak, uang jajan. Kirim lah, Mak. Kok nggak mati anak Mama di sini? Paham ya? Dibandingkan ke atas. Kemudian ini yang kedua, tipsnya. Coba lihat musibahnya ini menimpa dunia atau menimpa agamamu. Selagi masih menimpa dunia, maka itu masih ringan. Alhamdulillah, musibahnya pada duniaku, bukan pada agama. Paham ya? Nah, sehingga ini rumusnya. Wal musibatu fid din a'zamu bikatsir. Musibah pada agama jauh lebih besar minal musibah fit dunia, daripada musibah pada dunia. Itu dicatat, yang nggak punya buku catat itu. Pindahkan ke depan pun itu. Pindahkan ke depan situ. Al musibah fit din a'zam bikasir min musibah fit dunia. Halaman sekian. Kasih tanda gitu. Jadi penuh faedahnya gitu. Kalau bisa ada buku khusus, buku faedah. Jadi buku faedah dari kasus syubhat pindahkan ke situ, faidah nomor sekian. Nah, ini kan yang dikajikan banyak, berapa pelajaran coba? Kasus syubhat, nanti ada Riyadhus Shalihin, ada Bulughul Maram, ada kasus syubhat, ada tafsir As-Sa'di. Mana masuk semua faedah? Jadi minimal faedah-faedah pendek kayak gini dikumpulkan. Selesai ya. Ini seputar keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Metodenya mereka juga dalam beragama itu, mereka selalu memerintahkan untuk bersabar ketika dapat musibah. Ini kan beliau kan sedang menjelaskan apa ini? Sedang menjelaskan metode jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang nyuruh, baik nyuruh diri sendiri atau nyuruh orang lain untuk bersabar ketika dapat musibah. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.